Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna asqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jamaah sekalian, rahimanillahu wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji senantiasa kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Allah di kajian pada malam hari ini ya, di via Zoom, di mana insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan kajian dari sebuah buku karya Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan hafizahullah yang berjudul Mukhtasar Ahadits Shiyam, Ahkam wa Adab, atau ringkasan hadis-hadis seputar puasa yang berisi hukum-hukum dan adab-adab. Dan insyaallah kita akan masuk ke hadis yang ke-9. Kita akan masuk ke hadis yang ke-9. Baik. Silakan disimak ya. Kita baca. Qala al-musannifu, penyusun mengatakan al-haditsu tasi'u, hadis yang ke-9. Fi hukmi man akala aw syariba nasiyan. Ya, ini kita akan membahas apa? Ya, seputar hukum orang yang makan atau minum ya dalam keadaan lupa. Itu ketika dia berpuasa. Ya, kita insyaallah sudah mengetahui hukumnya. Tapi ada beberapa hal baru ya, yang merupakan faedah penting bagi kita sebagaimana yang insyaallah akan kita pelajari bersama. Kita baca hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Hurairah beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man nasiya wa huwa shaimun, siapa yang lupa ya, kalau dia berpuasa, fa'akala aw syariba, lalu dia makan atau minum, falyutimma shaumahu, hendaknya dia tetap menyempurnakan puasanya. Fa innama at'amahullahu wa saqahu, karena sungguhnya ya, Allah lah yang memberi makan dan minum kepadanya. Muttafaqun alaihi, hadis ini riwayat Al-Bukhari dan Muslim dan disepakati oleh mereka berdua. Nah, hadis ini insyaallah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini ya. Siapa yang lupa kalau dia berpuasa lalu dia makan ya atau minum, maka hendaknya dia tetap menyempurnakan puasanya. Tidak boleh dibatalkan puasanya tersebut ya. Karena sungguhnya ya yang memberinya makan dan minum yaitu Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan al-haditsu dalilun ala anna man akala aw syariba nasiyan fa shaumuhu sahihun la naqsa fihi. Ya, hadis ini merupakan dalil, merupakan petunjuk ya bahwa orang yang makan atau minum dalam keadaan lupa ya, dia makan minum lupa kalau sedang berpuasa ya, bisa jadi ini terjadi ya di hari-hari pertama dari bulan Ramadan ya. Maka kata beliau fasaumuhu sahih, maka puasanya sah ya. Hal tersebut tidak mempengaruhi puasanya. La naqsa fihi, tidak ada kekurangan pada puasa yang dia kerjakan. Wala itsma alaihi, dan tidak ada dosa baginya. Ya, dia pun tidak berdosa ya, dia tidak berdosa. Mengapa dia tidak berdosa? Idla qasda lahu fi dzalika wala iradata ya. Karena tidak ada tujuan, tidak ada kesengajaan. La qasda fi dzalik ya. Tidak ada kesengajaan ya. Kemudian wala iradata, dan tidak ada keinginan untuk melakukan hal tersebut ya. Oleh karenanya ketika dia melakukannya karena lupa, tidak mengapa ya. Bal huwa rizqun ya.
Sebaliknya itu merupakan rezeki, ya. Saqahullahu ilaihi, ya, yang Allah kirim kepadanya, ya, itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala untuknya, ya. Walihada, oleh karena itu adhafar Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Oleh karena itu Rasul menyandarkan it'amahu, ya, makan yang dia kerjakan, wasaqyahu, dan minum yang dia lakukan, ilallahi taala, ya, kepada Allah. Allah sandarkan makan dan minum yang dikerjakan oleh orang yang berpuasa dan dia lupa makan minum tersebut, ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam sandarkan kepada Allah. Maksudnya bagaimana? Yang memberi makan dan minum yaitu Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ya, itu adalah dari Allah. Wa qad jaa fi riwayatin ukhra, dan telah datang, ya, pada riwayat yang lainnya, ya, fa innama huwa rizqun saqahullahu ilaihi, ya. Di riwayat tersebut Rasul mengatakan, ya, makanan atau minuman tersebut tak lain adalah rezeki yang Allah kirimkan kepada dirinya, ya. Jadi ini lafaz lebih jelas lagi bahwasanya itu adalah rezeki dari Allah, ya. Wa ma yakunu mudhafan ila Allah taala la yu'akhadhu bihil 'abdu, ya. Dan apa-apa yang disandarkan pada Allah, ya, maka seorang hamba itu, ya, tidak la yu'akhadhu, itu tidak dihukum bihi karenanya, ya. Maka al-'abdu, hamba, tidak dihukum karenanya, ya. Karena ada hal-hal yang merupakan perbuatan hamba, ya, dia sadar dia melakukan dengan sengaja, ya. Maka dia ketika melakukan kesalahan berdosa atas hal tersebut, ya. Ya, dan dia melakukan kesalahan, ya, tidak boleh dia melakukannya, ya. Namun ketika tidak ada ikhtiar, tidak ada yaitu pilihan bagi seorang hamba, ya, atau dalam keadaan yang dia mendapatkan uzur, ya, maka tidak mengapa, ya, Baik. Contohnya apa? Ya, seperti ini. Ini ada uzur karena lupa, ya. Li'annahu innama yunha an fi'lihi, ya. Karena, ya, yang dilarang adalah dia melakukan hal tersebut, ya, dia berbuat hal tersebut, yaitu dia dilarang makan dan minum, ya. Dia dilarang makan dan minum, ya. Ini ketika dengan sengaja, ya. Wal af'alul lati laysat ikhtiyariyatan la tadkhulu tahta taklif. Dan dia mengatakan perbuatan-perbuatan yang bukan ikhtiyariyah, ya, yang bukan pilihan dari seorang, ya, yang dilakukan tanpa kesengajaan, la tadkhulu, maka tidak masuk tahta taklif, ya, di bawah taklif, yaitu di bawah beban syariat, ya. Ya, maka tidak masuk kepada beban syariat, ya. Seperti orang ketika dia tidur, ya, kemudian mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak baik, kalimat-kalimat kufur, kalimat syirik, ya, atau kalimat-kalimat intinya yang dilarang di dalam syariat, ya, maka dia tidak berdosa, ya, karena dia dalam keadaan tertidur, ya. Atau demikian pula anak kecil yang belum sampai taklif, ya, belum sampai mukallaf, ya, yang belum baligh, ya. Atau demikian pula orang gila yang mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak baik, ya, maka dia dimaafkan karena hal tersebut, ya. Karena memang, ya, diangkat pena catatan amal dari orang-orang tersebut, ya. Tidak ada ikhtiar, dia tidak ada pilihan, ya, melakukan seperti itu, ya, karena alasan-alasan tertentu. Kalau gila kita tidak tahu karena akalnya diangkat, ya. Maksudnya orang tersebut, ya, hilang akal, ya. Hilang akal. Orang tidur juga tidak dalam keadaan sadar, ya. Demikian pula ketika berpuasa kemudian lupa, maka alasannya adalah lupa. Wala farqa bainal akli wa syurbil qalili wal katsiri li'umumil hadis, ya. Dan tidak ada perbedaan, ya, antara makan minum sedikit atau banyak karena keumuman hadis tersebut. Hadisnya bersifat umum, ya. Siapa yang lupa kalau dia berpuasa, ya, kemudian dia makan atau minum, ini mau makan banyak atau sedikit, maka hukumnya sama sampai kenyang, ya, Masya Allah, ya, rezeki dari Allah Subhanahu wa taala untuknya, ya. Walaysa alaihi qada'un, ya, dan dia tidak wajib mengqada', ya. Walaysa alaihi qada', dia tidak wajib mengqada', tidak wajib membayar puasa di hari yang lainnya di luar bulan Ramadan. Li'annahu umira bil itmami, ya, karena, ya, orang tersebut diperintahkan untuk menyempurnakan puasanya. Ya, tadi Rasul mengatakan fal yutimma shaumahu, hendaknya dia tetap menyempurnakan puasanya, ya. Wasamma alladhi yutimmu shauman, ya. Dan beliau, ya, menyebutkan
yang menyebutkan orang yang menyempurnakan puasanya tersebut, ya. Ya. Jadi dengan kata-kata apa tadi? Falyutimma shaumahu. Ya, hendaknya dia tetap menyempurnakan puasanya. Fadalla ala annahu shaimun haqiqatan. Ya, maka hal ini menunjukkan ya bahwa orang tersebut ya secara hakikatnya adalah benar-benar berpuasa. Ya, meskipun tadi dia makan atau minum karena lupa, ya. Ini sesuatu yang kita ketahui bersama. Kemudian para jamaah rahimanillah wa iyyakum, semoga senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Penyusun melanjutkan waqad qasal fuqaha'u 'alal akli wasyurbi, ya, dan para ahli fikih telah qasa, yaitu mereka telah mengkiaskan, ya. Mengkiaskan apa? 'Alal akli wasyurbi, dari masalah makan dan minum tersebut, baqiyatul mufattirat, ya, pembatal puasa yang lainnya, ya. Jadi karena ada dalil ini, maka pembatal yang lainnya ketika dilakukan karena lupa, ya, kalau dia sedang berpuasa, maka hukumnya sama saja, ya. Maka hukumnya sama saja, ya. Li hadits Abi Salamah, karena ada dalil dari hadis Abu Salamah ibni Abdurrahman, ya, dari Abu Salamah bin Abdurrahman. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi bersabda, man aftara fi syahri Ramadan nasiyan, ya, siapa yang berbuka di bulan Ramadan dalam keadaan lupa, ya, fala qada alaihi wala kafarata, maka tidak ada qada baginya dan tidak ada kafarah. Tidak ada qada dan tidak ada kafarah. Nah, ini menunjukkan lafadznya bersifat umum, ya. Aftara di sini, berbuka di sini, ataupun berbuka di sini juga bisa kita maknai, ya, melakukan hal-hal yang membatalkan puasa dalam keadaan nasian, dalam keadaan lupa, ya, dalam keadaan lupa. Uniknya, ya, kalau kita katakan man aftara nasian dalam bahasa Indonesia, siapa yang makan nasi berarti batal, ya, nasi bahasa Indonesia artinya nasi. Tapi dalam bahasa Arab nasi itu artinya orang yang lupa, ya. Tapi bukan berarti man akala nasian makan orang yang lupa, ya, bukan. Maksudnya dia makan dalam keadaan lupa, ya. Uniknya beberapa bahasa ada kata yang sama tapi bisa jadi memiliki makna yang jauh berbeda. Baik, jadi ini dikiaskan kepada hal-hal yang lainnya, bukan hanya makan dan minum. Lalu mengapa hanya dikhususkan makan saja di hadis ini, ya, di hadis yang sudah kita baca tadi? Wa takhsisul akli, nah beliau jawab, wa takhsisul akli wa syurbi fil hadis bi'tibaril ghalib, ya. Dan dikhususkannya makan dan minum di hadis tersebut, ya, ini ditinjau dari sisi al-ghalib. Ghalib itu menunjukkan keumuman, ya. Umumnya pembatal puasa itu ya apa? Makan dan minum, ya, makan dan minum. Sebagaimana kalau Allah mengatakan la ta'kulur riba, jangan kalian makan riba, ya. Jangan kalian memakan riba, ya. Mengapa hanya disebut dengan istilah memakan saja? Umumnya orang yang memanfaatkan harta itu untuk makan, ya. Tapi bukan berarti untuk keperluan yang lainnya diperbolehkan. Kalau untuk riba, ya, sama saja tidak diperbolehkan. Ya, kalau di sini, ya, disebutkan, ya, umumnya adalah makan dan minum, ini yang umumnya membatalkan puasa. Kemudian wa takhsisu bil ghalibi la yaqtadi mafhuman, dan pengkhususan sesuatu yang bersifat umum, ya, ketika ada sesuatu yang bersifat umum, ya, kemudian dikhususkan, ya, la yaqtadi mafhuman, maka tidak tidak berkonsekuensi kepada adanya mafhum, yaitu pemahaman kebalikan dari hal tersebut. Maksudnya bagaimana? Fala yadullu dzalika ala nafyil hukmi amma adahu, ya, yaitu hal tersebut tidak menunjukkan, ya, bahwa hukum selainnya itu dinafikan. Maksudnya seperti apa sih? Bukan berarti bahwa pembatal puasa yang dilakukan saya ulangi, bukan berarti pembatal puasa yang dilakukan karena lupa juga kemudian hukumnya dibedakan dengan makan dan minum. Tidak demikian, ya. Jadi umumnya orang batal puasa itu karena makan dan minum. Nah, hal-hal yang lain yang tidak disebutkan, ya, kemudian bukan berarti itu tidak membatalkan puasa juga, ya. Ya, kita sebut contoh saja. Kita sebut contoh pembatal puasa yang 6.
Yang ini sudah merupakan ijma' dari para ulama. Pertama, makan dan minum dengan sengaja, ya. Makan dan minum dengan sengaja. Ini sudah kita bahas. Kemudian muntah dengan sengaja. Nah, ini ada hadis khususnya juga. Ya, barang siapa yang muntah dengan sengaja, maka dia hendaknya tetap melanjutkan puasanya, ya. Muntah tanpa sengaja, ya. Makan dan minum tanpa sengaja, ya. Kemudian muntah tanpa sengaja, ya. Kemudian kalau sengaja muntah maka membatalkan puasa. Selanjutnya adalah jima, hubungan badan suami istri, ya. Hubungan badan antara suami istri. Nah, ini bagaimana? Ya, ketika dilakukan, ya, lupa kalau dia sedang puasa, ya, maka pendapat yang kuat, ya, yang rajih adalah ya tidak membatalkan puasa tersebut. Alasannya apa? Lupa, karena lupa, ya. Oleh karena nanti kita akan sampaikan ada dalil yang lain yang menjelaskan masalah ini. Ya, meskipun tidak lepas masalah hubungan badan ketika lupa ini, kalau dia sedang berpuasa apakah membatalkan puasa atau tidak, ya. Tapi dengan dikiaskan pada makan dan minum tadi, demikian pula ada hadis yang akan kita sampaikan, ada dalil yang akan kita sampaikan, ya, maka menunjukkan bahwasanya hal tersebut tidak membatalkan puasa, ya. Adapun yang membatalkan puasa ketika dilakukan dengan sengaja. Nah, itu untuk yang keempat, yaitu untuk masalah jima', ya. Adapun kelima, enam, itu haid dan nifas, ini tidak ada istilah lupa atau bagaimana, ya. Berarti tidak boleh berpuasa. Jadi untuk khusus untuk 4 atau 3. Yang pertama makan, minum, kemudian hubungan badan, karena apa? Karena lupa kalau dia sedang berpuasa, ya. Maka ini kalau untuk makan dan minum sudah ada keterangannya, ya. Adapun untuk jima', ya, yang terkuat insya Allah bahwasanya hal tersebut pun tidak membatalkan puasa dan dia dimaafkan, tidak berdosa atas hal tersebut, ya. Baik, kita lanjutkan. Wa hadzal hukmu fis shaimi, ya, dan hukum pada orang yang berpuasa ini, ya, fardun min afradil qaidatil azimatil ammah. Ini adalah salah satu dari kaidah besar yang bersifat umum, yang ammah, bersifat umum dia. Mana itu? Fi qoulih ta'ala, itu dalam firman Allah. Ini kita jadikan kaidah. Rabbana la tu'akhidna, ya, in nasina aw akhtana, ya. Rabbana, wahai Rabb kami, ya Allah, la tu'akhidna, janganlah engkau menyiksa kami, in nasina, apabila kami lupa, ya, aw akhtana, apabila kami berbuat kesalahan, ya. Ya, kemudian ini doa hamba kepada Allah, ya. Kemudian ya kita lanjutkan, waqad shahha fil hadits syarif, dan telah sahih, ya, di hadis yang mulia, anna Allah Ta'ala qala ijabatan li hadza du'a. Di dalam hadis yang mulia, ya, Allah berfirman sebagai jawaban dari doa ini. Apa itu? Qad fa'altu. Sungguh aku telah melakukan hal tersebut, ya. Jadi Allah telah mengabulkan doa ini, bahwasanya orang yang lupa atau karena suatu kesalahan, ya, tidak sengaja, ya, tidak ada ikhtiar darinya, ya, tidak ada kesengajaan darinya, ya, maka hal tersebut diampuni, mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa fi riwayatin qala na'am, dalam sebuah riwayat Allah berfirman na'am, iya, ya. Maksudnya berarti orang yang seperti ini dia lupa atau karena suatu kesalahan, tidak ada kesengajaan, tidak ada ikhtiar, ya, maka dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi permohonan tersebut sudah diijabahi oleh Allah, ya. Nah, ini dalil, merupakan dalil, ya. Ini kaidah umum. Apa saja yang ketika orang melakukan karena lupa atau karena suatu kesalahan tanpa ada ikhtiar darinya, ya, maka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza min lutfillahi ta'ala bi'ibadihi, dan ini termasuk dari kelembutan Allah taala, ya, kepada hamba-hambanya, bagi hamba-hambanya. Dan kalau kita perhatikan bagaimana kelembutan Allah bagi hamba-hambanya, itu begitu banyak, ya. Dan ini untuk masalah fikih yang kita bahas, ini adalah salah satunya. Wa taysirihi alaihim, dan ini termasuk dari kemudahan yang Allah berikan pada mereka, ya. Wa raf'il haraji wal masyaqqati anhum, dan diangkatnya al haraj, yaitu ke dosa, ya, wal masyaqqah, dan kesulitan, anhum, dari mereka, ya. Jadi hal tersebut diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dari hamba. Dan kalau kita berbicara tentang kemudahan Allah Subhanahu wa taala, ya, atau demikian pula ketika ada kesulitan maka Allah berikan kemudahan, Allah beri rukhsah, keringanan, maka ini adalah sesuatu yang banyak sekali. Dan ini
salah satu pembahasan atau prinsip Islam ya. Dan kalau kita pelajari nanti di dalam ilmu al-qawaid al-fiqhiyah, kaidah-kaidah fikih, maka ada kaidah besar ya. Kaidah besar yang berbunyi al-masyaqqatu tajlibu taisir, ya, bahwasanya kesulitan itu ya bisa mendatangkan kemudahan ya. Kesulitan bisa mendatangkan kemudahan dan Allah banyak berikan kemudahan kepada kita. Nah, selesai kita membahas masalah orang yang makan minum ya dengan sengaja, bahwasanya hal tersebut tidak membatalkan puasa dan silakan dikiaskan pada pembatal-pembatal puasa yang lainnya ya. Orang yang melakukan pembatal-pembatal puasa yang lainnya tanpa sengaja ya, maka tidak mengapa. Masalah yang lainnya ya adalah apa itu? Wa man ra'a sha'iman ya'kulu aw yashrabu fi nahari ramadhan nasiyan. Wa man ra'a, dan siapa yang melihat sha'iman, orang yang berpuasa, ya'kulu, dia makan, aw yashrabu, atau dia minum, fi nahari ramadhana, di siang hari bulan Ramadan, nasiyan, dalam keadaan lupa, maka wajaba alaihi i'lamuhu wa tadhkiruhu, maka wajib bagi orang yang melihatnya untuk i'lamuhu, untuk memberitahunya ya, untuk memberitahukan padanya, wa tadhkiruhu ya, wajib untuk mengingatkan ya. Nah, tadi kalau orang makan dan minum tanpa sengaja, tidak ada orang yang melihat. Kalau seandainya contohnya kita melihat orang makan dan minum, mungkin di antara anak kita yang sudah balik atau bahkan belum balik ya, untuk kita ajarkan ilmu padanya ya, atau mungkin di antara keluarga ada yang makan dan minum karena lupa, bagaimana sikap kita yang melihat dan kita yang ingat ya, maka kita harus ya mengingatkannya, kita harus memberitahukan bahwasanya hal tersebut tidak boleh, bahwasanya dia sedang berpuasa ya. Mengapa? Li'anna hadza min babil amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar, karena hal ini termasuk ke dalam amar ma'ruf nahi munkar, memerintahkan kepada yang baik dan melarang dari kemungkaran. Makan dan minum di bulan Ramadan ya, dengan sengaja itu kemungkaran ya. Ketika lupa, bagi orang yang minum ya itu rezeki, tapi bagi orang yang melihat kemudian membiarkan, ya itu tentu dia membiarkan hal yang tidak baik ya, hal yang tidak baik. Oleh karenanya tetap diingatkan ya. Wal akru, dan beliau mengatakan wal akru wasyurbu fi nahari ramadhana munkar ya, makan minum di siang hari bulan Ramadan adalah kemungkaran ya. Wan nasi ma'dzurun ya, dan orang yang lupa dia dapat uzur ya, dia dapat alasan. Fa wajaba ilamuhu fil hali, maka wajib untuk diberitahu ya pada saat itu juga ya. Maka wajib diberitahu pada saat itu juga. Dan satu masalah besar para jamaah sekalian ya, yang sangat disayangkan, tidak sedikit dari kaum muslimin yang tidak menghormati Allah Subhanahu wa taala, yang tidak memuliakan Allah, tidak menghormati Ramadan ya, tetap makan dan minum atau merokok atau melakukan pembatal-pembatal puasa yang lainnya di bulan Ramadan ya. Dan sementara kita melihatnya, ini bagaimana sikap kita ya? Bagaimana sikap kita? Ini seringnya adalah kita ngelus-ngelus dada ya. Dan dalam hal ini kita bisa menerapkan kaidah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika adhaful iman. Siapa dari kalian melihat kemungkaran, hendaknya dia merubah dengan kedua tangannya. Apabila tidak mampu, maka hendaknya dia merubah dengan lisannya, memberi nasihat. Apabila tidak mampu juga, hendaknya dia mengingkari dengan hatinya, dan itu adalah cabang keimanan yang paling lemah ya, dan itu adalah keimanan yang paling lemah. Ini yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ya. Kalau di tengah keluarga kita masih bisa dengan tangan ya. Sesama teman kita dengan lisan ya. Tapi di tengah masyarakat ya, bisa jadi mereka adalah orang-orang yang sangat ganas ya. Bisa jadi orang-orang tersebut adalah orang-orang yang tidak diikat oleh Allah Subhanahu wa taala di siang hari bulan Ramadan ya. Termasuk orang-orang dari golongan syaitan tapi yang tidak terikat ya. Sehingga melakukan kemaksiatan ya. Kita seringnya ngelus dada ya. Ya, perlu kita doakan semoga mereka, orang tersebut mendapatkan hidayah, mendapatkan taufik ya. Dan semoga orang-orang tersebut ya dimudahkan untuk berilmu dan beramal, mengamalkan Islam, khususnya rukun-rukun Islam yang sangat penting untuk diri mereka sendiri ya. Dan orang-orang seperti itu yang melakukan
kemaksiatan seperti itu ya, mungkin ketika diingatkan dia sangat marah, ganas dan sebagainya ya. Tapi seandainya ya, sekiranya dia mendapatkan hidayah, mendapatkan taufik dari Allah ya, maka dia akan sangat malu dengan perbuatan yang pernah dia lakukan ya. Mungkin dia akan banyak-banyak menangis ya dengan perbuatan yang dia lakukan. Oleh karenanya ya, di satu sisi kita butuh, di satu sisi itu adalah kemungkaran, harus kita ingkari minimal dengan hati ya. Namun di sisi yang lainnya ya, bahwa hidayah belum sampai kepada mereka ya, taufik belum Allah berikan pada mereka. Jadi ada sisi sisi kasihan juga di satu sisi, namun di satu sisi ada kewajiban untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Dan itu tugas pemerintah kalau seperti itu. Tugas pihak yang berwenang untuk mengingatkan mereka. Adapun pemerintah ya boleh dengan tangan ya, boleh dengan tangan, dengan tegas ya, mungkin dengan ditegur langsung ya, atau diingatkan, atau bahkan mungkin dengan dipukul atau diberikan hukuman yang sepantasnya untuk mereka ya, maka tidak mengapa. Taib, kita lanjutkan ya. Wa man ightasala, dan barang siapa yang mandi ya. Wa tamat madha, mandi atau dia berkumur. Awis tansyaqa, atau menghirup air melalui hidung, yaitu ketika berwudu ya. Ketika berwudu ya, seseorang berkumur atau memasukkan air ke hidung. Lalu fadakhalal ma'u ila halqihi, lalu air masuk ke tenggorokannya. Bila qasdin. Nah, ini catatan penting ini ya. Bila qasdin, tanpa sengaja, tanpa ada kesengajaan, lam yafsud shaumuhu, maka tidak rusak puasanya ya. Jadi seorang bisa jadi mungkin dia berenang, boleh tidak berenang, boleh, tidak mengapa ya. Tapi hendaknya hati-hati. Wudu boleh tidak ya? Boleh, harus wudu ya. Tapi hati-hati ya. Rasul mengatakan wabaligh fil istinsyaq illa an takuna shaiman ya. Hendaknya engkau beristinsyak ya, berkumur atau demikian pula menghirup air lewat hidung ketika wudu ya, kecuali kalau dalam keadaan berpuasa. Nah, ini hendaknya hati-hati, tidak berlebihan ya. Taib. Ya, nah kondisinya ketika tidak sengaja kemudian mandi, tidak sengaja minum ya, atau wudu tidak sengaja minum, maka tidak mengapa ya. Mencicipi makanan kemudian lupa dia telan ya, karena lupa berpuasa, atau dia ternyata ada yang masuk ke mulut ya, tertelan maka ketika tidak sengaja tidak mengapa, tidak rusak puasanya. Contoh yang lainnya, wa kadza, demikian pula law tara ila halqihi dzubabun ya. Seandainya ada yang tara ya, terbang ke ke mulutnya, halqih ini ke tenggorokannya ya, dzubab. Apa itu dzubab? Lalat ya. Terkadang kita mungkin sebagian kita ada yang pernah merasakan seperti ini, tiba-tiba nyamuk masuk aja ke mulut, ketelan ya. Nah, ini lebih ini lagi, lebih besar lagi, yaitu dzubab, seekor lalat ya. Al ghubar ya. Atau mungkin ada debu-debu yang banyak ya. Min tariqin ya. Yang dari jalanan ya, debu dari jalanan ya. Au daqiqun ya, atau ghubar min daqiqin ya, bisa juga, atau mungkin tepung ya, mungkin sedang masak atau bagaimana, kemudian ada tepung yang berterbangan, masuklah ke hidungnya atau masuk ke mulutnya dan masuk ke tenggorokan. Bagaimana? Aw nahwi dzalik, atau benda-benda semacamnya, dengan syarat, nah ini penting, bi ghairi ikhtiyarihi, tanpa ada ikhtiar darinya, tanpa ada kesengajaan ya. Maka orang seperti ini lam yafsud shaumuhu, puasanya tidak rusak ya. Puasanya tidak rusak li'adami imkani taharruzi min dzalika, karena tidak ada kemungkinan untuk ya menjaga diri dari hal tersebut. Dengan kata lain, tidak mudah untuk menjaga diri darinya. Namanya juga tidak sengaja ya. Terkadang tiba-tiba seseorang sedang ngobrol, masuk nyamuk, masuk lalat ya. Atau mungkin ada benda-benda kecil yang masuk ke dalam mulut kita, maka ini tidak mengapa. Li'annahu la qasda lahu wa la iradata, karena dia tidak ada maksud dan tidak ada keinginan untuk melakukannya ya. Fahuwa kan nasi, maka orang seperti itu seperti orang yang lupa. Kedudukannya seperti orang yang lupa, fitarkil amdi ya, fitarkil amdi wasal bil ikhtiyar. Itu karena tidak ada kesengajaan ya, dan karena tidak ada ikhtiar darinya ya. Wallahu a'lam. Nah, ini pembahasan sedikit yang beliau sampaikan. Dan terakhir, sebagaimana biasa beliau mendoakan, Allahumma wafiqna lima yurdik,
ya Allah berilah taufik kepada kami ya untuk melakukan hal-hal yang membuatmu ridha ya. Wa jannibna ma'asiyaka ya. Dan jauhkanlah kami dari maksiat-maksiatmu. Waj'alna, dan jadikanlah kami min ibadika salihin, dari hamba-hambamu yang saleh, wa hizbikal muflihin, dan dari golonganmu yang beruntung. Wa'fu anna, ampunilah, maafkanlah kami. Wa tub alaina, dan terimalah taubat kami. Waghfir lana, dan berilah pengampunan pada kami. Waliwalidina, dan bagi kedua orang tua kita ya, dan masing-masing dari kedua orang tua kami. Wali jami'il muslimin, dan berilah ampunan untuk seluruh kaum muslimin ya. Allahumma amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa baik beliau, dan semoga Allah Subhanahu wa taala terus memudahkan kita ya untuk berilmu dan beramal dan istiqomah di atasnya. Para jamaah sekalian, ya, ini yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Ya, semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semuanya. Ya wallahu taala a'lam. Ya, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.